Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Baryandi dari UTUP BJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode STSI 4204 ya. Kita langsung saja lihat tugas yang diberikan ya. Di sini terdapat tugas pada e-learning yaitu satu, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Pastikan datasheet pada file Excel untuk kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Kemudian lakukan instalasi library ya. Kemudian lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kemudian jelaskan interpretasi histogram tersebut. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kemudian interpretasikan hasil grafik tersebut. C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan kemudian interpretasikan hasil plot. E. Visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data poin pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambah persamaan untuk garis linear. Dan 4. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung saja ke program R yang telah saya buat ya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah ada data Excel di mana data pendapatannya sudah saya kalikan 10.000 ya. Jadi nilainya lebih besar dari yang aslinya. Di sini saya simpan file Excel ini di dalam folder tugas 2 ya. Dengan nama data pendapatan 10.000 ya. Oke, kita langsung saja ke program R yang telah saya buat. Di sini karena saya sudah menginstal library yang di apa namanya? Yang ditugaskan, saya tinggal langsung memanggil saja library yang sudah saya install ya. Kemudian membaca data Excel yang sudah saya simpan. Kemudian saya hapus terlebih dahulu tanda titik nanti karena soalnya kalau tidak dihapus ini datanya nggak bisa apa ya namanya ya, bisa terbaca. Kemudian akan saya tampilkan data Excel yang berhasil sudah saya apa, input ke dalam program R ya. Ini datanya, tabelnya ya. Kita langsung ke histogram ya, dengan menggunakan variabel kebahagiaan. Inilah bentuk histogramnya ya, variabel kebahagiaannya. Di sini terlihat bahwa apa namanya, distribusi datanya cukup menyebar ya. Nilai kebahagiaan tersebar dari sekitar 0 hingga lebih dari 7 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan pada datasheet atau data Excel ini memiliki variasi yang cukup besar. Kemudian bentuk histogramnya tidak sepenuhnya simetris. Histogram juga tidak membentuk apa namanya, pola lonceng ya ini. Pola lonceng yang apa namanya, yang sempurna, yang terlalu sempurna. Beberapa batang pada bagian tengah hingga kanan terlihat lebih tinggi dibandingkan lainnya. Nah, ini menandakan bahwa distribusi data belum benar-benar normal ya. Terus juga ada kecenderungan mendekati distribusi normal ya. Walaupun tidak simetris sempurna, pola histogramnya masih menunjukkan konsentrasi data berada di bagian tengah ya ini ya.
sebagian besar itu berada pada rentang 2 miliar hingga 5 miliar. Oleh karena itu, apa ya namanya, distribusi dapat dikatakan mendekati normal. Kemudian terdapat indikasi skewness ya, atau kemencengan ya. Pada bagian kiri ini dan kanan masih terdapat beberapa nilai ekstrim dengan frekuensi yang tidak terlalu banyak ya. Hal ini menandakan adanya sedikit kemencengan distribusi dan kemungkinan terdapat outliner. Oke, kita langsung ke scatter plot ya. Dan ya, ini scatter plot pendapatan dan kebahagiaan ya. Pada scatter plot ini eh, untuk scatter plot ini sendiri eh, ter- terdiri dari hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan, di mana bisa dilihat bahwa pada grafik ini terdapat hubungan linear yang positif ya. Titik-titik pada garis cenderung membentuk pola naik ya, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka tingkat kebahagiaan itu cenderung meningkat ya. Ini bisa dilihat ya. Kemudian juga apa lagi ya? Hubungan antar variabel cukup kuat di sini. Sebagian besar titik-titik mengikuti arah pola linear ya, sehingga dapat dikatakan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan itu cukup jelas. Ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan. Terus masih terdapat juga penyebaran data. Walaupun membentuk pola linier, akan tetap pola linier yang positif ya. Akan tetapi titik-titik tidak tepat berada di tengah ya pada satu garis lurus ini ya. Karena masih ada juga yang menyebar ya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi kebahagiaan. Terdapat juga outliner yang bisa dilihat ada beberapa titik yang jauh ya, di mana pendapatan tinggi, pendapatannya tinggi, akan tetapi kebahagiaannya cenderung rendah. Ada juga yang kebahagiaannya tinggi, tetapi eh, pendapatannya yang rendah. Nah, ini outlinernya ini kelihatan ya. Untuk linearitasnya sendiri sih, saya katakan ini bisa terpenuhi ya. Karena pola umum data ini menunjukkan arah linear positif, maka asumsi hubungan antara linear pada regresi linear sederhana dapat dikatakan sudah terpenuhi. Kita lanjut ke regresi linearnya. Ya. Nah, berdasarkan hasil linear sederhana ini, persamaan linear regresi yang diperolehnya adalah sebesar 1,428 ini ya.
Kita bisa sebut kali 10 pangkat 9 ditambah dengan 4,046 dikali 10 pangkat min 5 ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebahagiaan nilai konstansanya mungkin sebesar 1,428 miliar, bahwa menunjukkan itu bahwa ketika pendapatan bernilai 0, maka nilai kebahagiaannya itu diperkirakan sebesar 1,428 miliar ya. Terus juga koefisiennya masih bernilai positif ya di sini ya. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Dan hubungan ini juga sesuai dengan scatter plot yang sebelumnya ya, yang menunjukkan pola linear positif ya. Untuk nilai signifikasi model ya, nilainya ini jauh lebih kecil ya, dari 0,05, sehingga variabel pendapatan eh, berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Artinya hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan kan juga terjadi secara kebetulan. Untuk nilai R square-nya juga di sini ada 0,2536 atau 25,36% ya. Sedangkan sisanya sekitar 74%-an dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Mungkin faktor lain seperti kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, ataupun lingkungan, atau faktor yang lainnya ya. Untuk uji F sendiri di sini bernilai apa ini? Kurang dari 2,2 EBIT 16 ya. Ini menunjukkan bahwa regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk analisis ya. Sehingga berdasarkan hasil regresi linear ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif ya dan signifikan terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Namun pengaruh pendapatan hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi kebahagiaan ya, sehingga masih terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Kita lanjut ke gunakan pita plotnya ya. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ya, residual versus speed. Nah, pada grafik terlihat titik-titik residual cukup menyebar di sekitar garis horizontal 0 ya. Tetapi garis merah terlihat sedikit melengkung dan naik pada bagian kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan linear sudah cukup baik, akan tetapi masih ada sedikit pola residual ya. Terdapat juga beberapa outliner ya di sini. Bisa dilihat pada outliner 223, 96, dan 34 ya. Sehingga asumsi linearitas cukup terpenuhi, akan tetapi terdapat indikasi kecil heteroskedasitisitas ya, karena penyebaran residual tidak benar-benar konstan. Ini adalah QQ residual ya. Pada grafik terlihat sebagian besar titik mengikuti garis diagonal, akan tetapi pada bagian ujung kiri dan ujung kanan terdapat penyimpangan yang cukup jauh dari garis. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak sepenuhnya normal, karena terdapat beberapa outliner ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi residual mendekati normal, akan tetapi masih terdapat penyimpangan pada bagian ekor distribusi, sehingga normalitas dikatakan belum sempurna. Ini adalah skala location ya. Pada grafik terlihat titik-titik cukup menyebar ya, tetapi garis merahnya
membentuk pola melengkung seperti huruf U yang belum sempurna. Pada values yang lebih besar, penyebaran residual cenderung meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat indikasi heteroskedasisitas ya, karena varian residual tidak sepenuhnya konstan. Nah, ini adalah residual versus leverage ya. Grafik ini digunakan untuk mendeteksi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap model regresi. Ya, terlihat sebagian besar titik berada pada leverage sederhana sehingga tidak terlalu apa ya, memiliki leverage yang tinggi dibanding dengan titik lain. Walaupun sebagian besar mungkin titik masih berada di dalam batas Equidistant ya, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh ekstrim yang sangat berbahaya terhadap model. Akan tetapi terdapat beberapa data yang cukup berpengaruh dan perlu diperhatikan sebagai planner ya. Kita lanjut ke visualisasi hasil regresi ya. Untuk visualisasi hasil regresi sendiri ini, uh, inilah yang hasilnya ya. Terlihat seperti pada titik-titik itu mengikuti arah garis lurus, tetapi juga masih terdapat outlinernya juga ya, baik itu di bagian pendapatan maupun di kebahagiaannya. Ini hasilnya ya. Mungkin itu saja pemaparan tugas dua yang saya sampaikan ya. Jika ada kekurangan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.